Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya yaitu Sena Pernata di channel Sena Pernata, yaitu channel yang selalu membahas tentang pendidikan. Yang kali ini di depan saya sudah ada dua alat, yaitu satu microtik atau router dan satu access point. Access point ini nanti digunakan untuk ngetes dari dialog radiusnya. Oke, selanjutnya kita config. Let's go. Oke, langkah pertama kita sambungkan kabel yang dari internet ini dari internet ke Ether 1. Terus ini yang dari PC ini ke Ether 2. Terus selanjutnya kita akan lihat topologinya terlebih dahulu. Ini ada internet, ini internet, terus masuk ke Ether 1 seperti tadi, Ether 1 yang di router. Di sana untuk akses internetnya. Terus Ether 2 ini untuk kita membuat server dialog radiusnya. Kita setting di sini dialog radiusnya. Terus nanti akan disalurkan pada Ether 4, yaitu hotspot. Yang ini hotspot menggunakan access point. Dia menggunakan DHCP server. Ini untuk access pointnya, karena nanti untuk ngetes dialog radiusnya atau username external manajernya itu di HP. Jadi kita menggunakan access point. Untuk IP-nya bisa dilihat ini. Untuk Ethernet ini. Untuk server, untuk VLAN sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini untuk hotspot sudah saya juga sempat bahas di video sebelumnya. Yang kita akan lakukan yaitu yang server ini. Kita akan config servernya, yaitu dialog radiusnya. Oke, pertama-tama kita remote untuk routernya terlebih dahulu. Ini router saya yang satu, ini router saya udah saya remote, dan kondisinya ini sudah bisa akses internet. Jadi bagi kalian yang belum mengerti tentang bagaimana microtik ini bisa akses internet, bisa lihat video saya sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan tentang bagaimana mengakses membuat router ini bisa akses internet. Oke, di sini saya microtik saya sudah bisa ping Google. Ini. Jadi microtik teman-teman pastikan sudah bisa ping google.com dulu, baru bisa lanjut membuat servernya. Terus jika sudah di router itu bisa ping google.com, selanjutnya pada Ether 2 ini diklik 2 kali, terus namanya diisi yaitu terus oke. Untuk Ether 3 yaitu VLAN oke. Terus Ether 4 ini untuk hotspot ya, ini hotspot. Selanjutnya kita isi IP dari Ether 2, Ether 3, Ether 4. Karena Ether 1 itu sudah akses internet, jadi kita jangan apa-apain Ether 1. Yang kita config yaitu dari Ether 2, Ether 3, Ether 4. Pertama-tama kita isi addressnya dulu atau IP-nya. Ini kita isi sesuai topologi tadi, yaitu yang ini, yaitu 192.168.13.1 untuk server, VLAN-nya yaitu 14.1 dan hotspotnya 15.1. Oke, kita kembali ke Winbox atau ke routernya. Kita di sini tulis 192.168.13.1/24 begini. Ingat diisi slashnya. Mengapa begitu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini untuk server, terus oke.
terus tambahkan lagi untuk VLAN-nya yaitu 14.1/24. terus ini untuk VLAN, oke. Ya, IP-nya, terus lagi satu yaitu untuk hotspotnya 192.168.15.1/24 ini. Terus interface-nya pada hotspot. Oke, ini sudah semuanya. Ether 1 sudah akses internet, jangan diapa-apain. Ether 2 sudah, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Oke, tahap selanjutnya kita kasih DHCP pada Ether 2 dulu, IP dan DHCP server. Di sini DHCP setup. Ini untuk interface-nya bisa dipilih yaitu Ether 2. Terus kita next. Terus IP-nya pastikan, kita next. Terus ini juga pastikan next. Next lagi jika sudah benar. Terus next, ini saya sudah benar. Oke. Terus ini sudah jadi. Nah, selanjutnya agar Ether 2 itu bisa mengantarkan internet yang dari Ether 1 tadi, kita setting firewall NAT-nya yaitu pada IP, terus firewall NAT yang ini, NAT ini. Terus tambahkan di sini NAT-nya, pergi ke general, chain-nya yaitu SRC NAT, terus out interface Ether 1 atau internet. Terus action-nya kita pilih masquerade yang ini. Terus oke. Jadi Ether 2 ini sudah bisa akses internet. Yang nantinya kita config download radiusnya itu di sini. Oke. Selanjutnya kita membuat hotspotnya yaitu hotspot pada Ether 4. Masuk ke menu IP, terus hotspot yang ini. Terus di sini pilih saja hotspot setup yang ini. Terus hotspot interface ini kita bawa ke Ether 4 yaitu hotspot. Terus next. Ini pastikan, terus next. Next, next, next jika sudah benar, next. Nah, di sini DNS name-nya kalian bisa bebas ya. Di sini saya tulis saja tkj hebat.net gini, tkjhebat.net. Bisa juga diisi, ini alternatif ya, diisi angka, yaitu saya isi angka 2023. Oke, .net ini. Terus kita next. Terus passwordnya saya biarkan kosong, usernya yaitu admin. Terus kita next. Oke, di sini oke. Nah, di sini merah itu karena tidak ada port yang terhubung pada Ether 4. Selanjutnya seperti topologi tadi yaitu server yang ini. Selanjutnya kabel yang dari komputer ini kita masukkan di Ether 1 pada akses point-nya, yang dimana kita sekarang mau setting akses point-nya. Yang tadi itu yang di micro T ini, yang ini sudah selesai. Terus kita lanjutkan lagi nanti untuk remote dari download radiusnya. Terus kita masuk dulu ke akses point-nya terlebih dahulu. Kita setting pada akses point ini. Oke, untuk settingnya kita masuk ke client ini atau change adapter option ini untuk Ethernet-nya, yang ini change adapter option. Di sini pilih Ethernet yang kalian gunakan untuk VLAN-nya atau LAN-nya ini tersambung ke Ether berapa. Ini saya Ethernet ini aja. Terus di sini properti, terus isi IP-nya pada IP 4 ini.
Terus di sini pilih yang statik ini, terus diisi IP-nya yaitu 192.168.0. Karena satu sudah dipakai pada access point-nya, kita pakai 2 sampai 254. Saya pakai 2 aja. Oke, kita oke di sini, terus kita close. Tunggu. Dan di sini kita langsung masuk ke Google Chrome-nya atau browser Chrome atau browser yang biasa kalian pakai, bisa. Di sini kita cari IP dari access point-nya yaitu 192.168.0.1 yang ini. Enter, dan di sini username-nya admin dan password-nya itu kosong. Terus kita login. Langkah pertama yaitu kita masuk ke menu setup ini. Terus di sini pilih local network itu. Terus ini DHCP-nya ini biasanya kayak gini. Terus kita nonkan kayak gini. Kita nonkan, terus apply change. Setelah itu kita pindah ke menu wireless ini. Menu wireless diklik. Terus di sini yang SSID ini diubah. SSID-nya itu diubah. Supaya kalian ingat dengan SSID yang kalian config di sini. Yaitu SSID yang bisa dipakai bebas, dan saya di sini pakai TKJ huruf besar semua 2023 kayak gini. Terus passwordnya itu ini kita ubah juga, yaitu kita gunakan SMK bisa 123 kayak gini. Terus apply. Jika sudah ini, terus kita pindahkan yang tadinya di port 1 pada access point, kita pindahkan lagi ke Ether 2 pada router ini. Di Ether 2 dicolok. Terus pada komputer ini di change adapter option ini, yang ini kita rubah settingannya menjadi opt-in. Yang ini menjadi opt-in. Yang ini opt-in, yang kedua-duanya opt-in ya. Terus oke. Di sini close aja. Ini kalian bisa close. Ini bisa di minimize. Selanjutnya kita buka VirtualBox-nya untuk config download radiusnya. Dibuka VirtualBox-nya. Ini punya saya. Di sini sudah ada download radius ini. Nanti bagi yang belum ada atau belum punya, saya sertakan link downloadnya yang bisa di-download melalui Google Drive. Di deskripsi saya taruh linknya. Terus kita klik download radius ini, terus pergi ke menu setting ini. Kita pastikan untuk networknya ini bridge adapter ini. Terus untuk name-nya yaitu Realtek, menyesuaikan yang ada di ini. Ini ada Realtek PCLE. Ini ada VirtualBox, firmware, VirtualBox lagi nih firmware. Jangan kita gunakan yang VirtualBox karena itu khusus untuk ini, untuk konfigurasi lain. Kita gunakan yang Realtek supaya nanti bisa mendapatkan IP dari ini, dari Ether 2 ini, dari servernya. Oke. Jika sudah pastikan ini, terus oke. Terus di sini klik start. Tunggu prosesnya. Proses startnya mungkin akan cukup lama. Kita tunggu saja. Ini masih proses start. Kita tunggu sampai proses startnya ini berhasil atau selesai.
2,000 years later. Nah, ini jika proses startnya sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tinggal kita pilih advance menu ini yang centang biru. Pastikan kalau belum di centang biru itu, di blok biru gitu, tekan tab yang ada di keyboard. Di sini kita enter saja, enter, terus pilih pada networking ini. Untuk ke bawah itu pakai tanda panah ke atas dan ke bawah. Terus untuk ke samping yaitu tanda panah ke samping kanan ke samping kiri. Kita pilih networking, terus pilih pada select. Kemudian kita enter untuk memilih. Di sini kita gunakan static yang ini. Oke, kita enter. Kenapa kita menggunakan static? Karena agar IP-nya itu tetap. Kalau kita gunakan DHCP mungkin nanti IP-nya itu berubah-ubah. IP yang digunakan di VirtualBox ini atau Dalur Radius ini harus satu jaringan dengan yang kita setting pada Ether 2 ini, yaitu yang Ethernet ini. Kita klik dua kali, terus detail. Ini di sini saya dapat 13.254, berarti nanti di Dalur Radius itu kita jangan menggunakan 254 dan 1, karena 1 itu sudah digunakan untuk gateway pada routernya. Ini kita bisa minimize. Di sini kita ubah IP-nya, yaitu saya pakai 13.25 kayak gini. Terus kalian juga ubah untuk default gateway-nya yang ini, yaitu 13.1. Terus yang di bawah juga 13.1 kayak gini. Terus untuk DNS servernya dan untuk 88 dan 44 itu dibiarkan. Selanjutnya kita klik tab pada keyboard. Kita klik tab sampai yang apply itu di blok biru, terus enter. Kita tunggu prosesnya. Di sini kalian tunggu saja karena prosesnya mungkin akan cukup lama. Jangan di enter dua kali. Oke, tinggal kita tunggu saja. Nanti dia akan masuk ke menu utama lagi. Dengan sendirinya dia akan masuk ke menu utama. Kita tinggal tunggu saja. A few moments later. Nah, kalian bersabar saja untuk menunggu konfigurasi tadi itu, karena memang cukup lama kita menunggu itu, dan nantinya akan masuk ke menu seperti ini lagi. Di sini yang di blok biru itu selectnya, jadi kita tekan tanda panah ke kanan untuk mencari backnya yang ini. Kita buat backnya itu berwarna atau di blok biru, terus kita enter. Terus di sini kita cari rebootnya yang ini, terus kita enter dan enter lagi. Tunggu proses rebootnya. Nah, jika sudah selesai proses rebootnya, nanti akan masuk ke menu seperti ini. Sekarang kita cari IP yang paling atas itu yang isi HTTP //192.168.13.25, yang dicari IP-nya saja, yaitu 192.168.13.25. Kita buka browser Chrome-nya. Ini kita bisa close. Terus tambahkan tab baru, itu tadi ininya topologinya. Terus di sini dicari IP dari Dalur Radiusnya, yaitu 192.168.13.25. Ini 25. Terus kita enter ini. Terus akan muncul menu seperti ini. Yang kita pilih yaitu Dalur Radius Platform yang ini. Terus jika muncul seperti ini,
username-nya itu admin dan passwordnya itu admin. Terus sign in. Ini never, dan di sini passwordnya itu yaitu radius. Nih, terus login. Ini kita never. Terus jika sudah masuk seperti ini, kita masuk ke menu manajemen. Di sini terlebih dahulu kita masuk pada NAS ini, menu NAS. Nah, di sini ditambahkan atau dilihat dulu NAS-nya apakah sudah terisi. Nah, di sini sudah ada terisi NAS. Saya mau hapus dulu NAS-nya ini. Oke, kita delete. Nah, di sini NAS-nya kosong. Oke. IP-nya yaitu ini, terus apply untuk hapusnya. Itu NAS-nya sudah terdelete. Ini tinggal NAS dapatnya. Terus kita pergi ke new NAS. Di sini kita tambahkan NAS-nya. Itu ini IP-nya kita tulis saja 0.0.0.0/0 supaya semua IP yang ada pada yang kita kasih pada VirtualBox itu bisa mengakses ini. Terus secretnya ini yang paling penting, yaitu kita tetapkan 1-7 atau saya gunakan 1-7 supaya mudah. Terus kita pilih select tipe ini, pilih yang order. Terus NAS short name-nya bebas ya. Saya di sini gunakan radius. Ini radius. Terus kita apply. Nah, ini sudah berhasil. Ini yaitu add new NAS to database 000. Ini kita bisa lihat pada list NAS. Ini sudah ada. Yang ini yang terbaru. Selanjutnya setelah NAS-nya jadi, selanjutnya kita masuk ke menu profile yang ini. Di sini kita lihat list profilnya terlebih dahulu, apakah sudah ada. Ya, di sini sudah ada, yaitu untuk guru ini sudah ada. Terus saya mau delete ini dulu. Kita delete, terus oke. Ini sudah terdelete. Terus kita buat list atau profil baru, yaitu di klik pada new profile ini. Di sini untuk nama profilnya bisa bebas ya. Di sini saya contohkan list profilnya itu adalah TKJ kayak gini. Terus yang select vendor ini diubah ke WISPR. WISPR ini sebagai frameworknya dia yang menyimpan data-data dari atau menyimpan data dari atribut ini. Nanti kita bisa pilih atributnya di sini, yaitu kita pilih pada markup, terus add atribut, dan pilih lagi untuk markdown ini, terus add atribut. Jadinya di bawahnya ini ada dua atribut, yaitu untuk upload atau markup ini maksimal uploadnya, terus markdown ini maksimal downloadnya. Terus pada markup ini atau maksimal uploadnya kita pilih, kita mau kasih limit berapa. Saya mau kasih 1 Mbps aja. Terus untuk downloadnya yaitu saya mau 750 KB aja kbps ini. Terus kita tinggal apply, atas bawah sama aja. Kita apply. Nah, di sini di list NAS kita bisa lihat yaitu profil dari TKJ atau grup dari TKJ. Yang ini yang paling bawah. Terus saya mau tambahkan profil baru lagi, yaitu untuk guru dari TKJ. Yaitu new profile. Terus namanya kita gunakan guru aja. Terus sama seperti tadi, vendornya pilih WISPR. Terus atributnya markup,
dan markdown ini. Terus limitnya saya bedakan, yaitu saya gunakan 2 Mbps dan 3 Mbps. Usahakan ini keduanya ini berbeda supaya nanti kita bisa uji cobanya. Jika sama, kita tidak bisa menentukan apakah itu berhasil atau tidak, karena mungkin akan sama ini. Kalau ini sama limitnya, kita tidak bisa menentukan itu apakah berhasil limitnya apa tidak. Terus apply. Di sini profilnya sudah jadi, di list profil sudah ada 2, guru 1 dan TKJ 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke user. Kita lihat usernya dulu, apakah di sini sudah ada user. Kita lihat usernya. Ternyata di sini sudah ada usernya. Jadi kita hapus dulu usernya ini. Saya mau hapus dulu. Di sini kita delete aja. Terus oke. Di sini sudah terdelete. Ini sudah ada user defaultnya cuma 1. Terus kita buat new user. Untuk namanya bebas. Saya di sini gunakan Sena saja. Terus passwordnya Sena gini. Terus tipe passwordnya yaitu biarkan seperti ini. Terus select grupnya ini kita bawa ke TKJ supaya dia mendapatkan limit dari TKJ. Terus setelah itu kita apply, dan kita bisa lihat pada list user ini, maka di sini sudah ada user Sena dan passwordnya juga Sena seperti yang kita daftarkan tadi, dan grupnya itu TKJ. Nanti akan mendapatkan limit dari TKJ. Dan untuk menambahkan banyak user, kita bisa menggunakan batch user ini, list batch ini, untuk melihat apakah sudah ada gininya usernya. Ini sudah ada, kita remote aja. Oh ya, sudah dihapus, maka di sini akan kosong. Terus kita add user ini, terus kita tambahkan. Untuk ID-nya itu bisa berbeda ataupun bebas, boleh. Di sini saya mau kasih TKJ 2 kayak gini, TKJ 2. Terus batch deskripsi ini bisa bebas. Sekolahku saya gunakan ya, sekolahku gini. Terus hotspot ini kita biarkan select hotspot ini, biarkan kosong. Oke. Nah, yang penting itu username prefix. Yang ini harus penting. Ini sangat penting sekali. Di sini saya gunakan TKJ saya kayak gini, TKJ. Terus length of username string ini yaitu berapa kata yang ingin kita gunakan. Dan di sini saya gunakan create yang ini untuk menambahkan gininya saja, start indexnya atau indeks pertamanya, yaitu kita bisa gunakan ya 1 aja nggak apa-apa. Untuk length passwordnya ini yaitu panjang dari passwordnya, yaitu kita bisa gunakan 2 saja kayak gini. Untuk number of intents to create ini adalah berapa banyak kita akan membuat user, yaitu saya mau buat user 5 aja untuk uji coba aja. Nah, start index ini dia akan dari TKJ ini dia akan startnya dari 1, yaitu jadi nanti akan ada username TKJ 1, terus yang kedua yaitu TKJ 2, username ketiga TKJ 3, terus dan seterusnya sampai dengan ini yaitu kelima. Di sini saya 1 karena dimulai dari 1. Terus di sini select grupnya ini kita bawa ke guru karena username ini untuk guru.
ini TKJ ini untuk guru TKJ. Terus kita jika sudah ini, yang penting itu adalah ini dimulai dari 1, terus ini panjang passwordnya, ini berapa banyak kita membuat usernya, terus ini grupnya, kita mau ngelimit dia dalam bentuk grup guru atau TKJ karena kita membuat user 2 tadi. Terus jika sudah, apply. Di sini kita bisa lihat pada user dan list user. Maka di sini sudah ada yaitu user TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, TKJ 4, TKJ 5 karena kita membuat usernya itu cuma 5 dan ini passwordnya BM 4D, ini random ya, tergantung panjangnya tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini untuk grupnya sudah saya jelaskan tadi. Terus jika sudah ini, kita remote lagi untuk winbox-nya. Kita remote winbox-nya. Ini sudah saya masuk ke winbox. Terus selanjutnya kita masuk pada IP dan hotspot. Di sini kenapa merah? Karena portnya itu saya belum hubungkan. Dan sekarang saya coba mau untuk menghubungkan untuk port 4 itu hotspot dan ke port 1 yang dari access point ini. Kita di router colokkan pada port 4 ini, terus di access point pada port 1 ini. Jangan dimasukkan pada port yang kuning, dimasukkan pada port yang hitam. Nah, di sini maka pada bagian hotspotnya itu, pada bagian server yang tadinya merah sekarang sudah hitam, yang artinya portnya itu sudah terhubung. Selanjutnya kita pindah ke menu server profilnya. Kita klik 2 kali pada TKJ Hebat ini, yaitu DNS nya yang tadi, klik 2 kali. Terus pada login ini kita hilangkan kokinya, terus kita oke. Terus klik 2 kali pada TKJ Hebat ini yang DNS tadi, terus masuk ke radius. Use radius ini kita centang dan akuntingnya ini dihilangkan centangnya. Terus kita oke. Selanjutnya kita masuk ke menu radius ini. Kita masuk ke menu radius yang di hotspot sudah selesai, kita tinggal close saja. Terus kita masuk ke menu radius ini. Terus yang pertama kita incomingnya ini, path-nya ini dicentang, terus oke. Di radius masih, terus kita tambahkan yang service-nya centang yang login dan hotspot ini. Ini untuk apa saja yang akan kita atur di download radius nanti. Terus ini address-nya ini adalah IP dari download radius ini. IP yang ini, yang paling atas itu. Yang 1325. Itu berarti di sini saya ketik 192.168.13.25 seperti itu. Terus secret-nya karena saya gunakan 1 sampai 7 tadi, jadi saya ketikkan 1 2 3 4 5 6 7 kayak gini. Terus jika sudah, kita tinggal oke. Maka untuk settingannya, untuk download radius ini sudah selesai. Tinggal kita tes pada smartphone. Di sini saya ambil dulu handphone saya. Ini handphone saya. Di sini kita hubungkan dulu ke WiFi yang tadi kita setting. Ini hubungkan ke WiFi yang sudah kita setting tadi, yaitu TKJ 2023 yang ini. Nanti kita akan dibawakan ke menu seperti ini, yaitu menu login dari hotspot yang sudah kita buat tadi.
Terus username-nya itu kita gunakan yang Sena yang dibuat tadi di Dalo Radius dengan password Sena juga. Terus kita mau ngecek grup atau limit dari TKJ itu mau apa tidak. Di sini Sena dan passwordnya Sena. Terus oke. Di sini sudah. Terus kita buka browsernya yang biasa kita pakai. Kita cari Speedtest. Yang punyanya Google bisa, yang punyanya Ookla bisa. Saya pakai yang punya Google. Terus kita tes. Kita tunggu. Dan di sini pastikan sesuai dengan limitasi yang kita gunakan di profilnya itu. Di sini untuk TKJ itu yang ini yaitu 750 MB, yang ini Mbps 7 Mbps 1 Mbps ya. Ini untuk limitasinya sudah bisa. Terus kita gunakan untuk user dari TKJ 1 untuk passwordnya B kecil M besar ini yang kita buat dari batch user ini. Kita di sini logout dulu, kita cari DNS nya yaitu TKJ hebat 2023. Ini di sini kita logout dulu, terus di sini kita login lagi. Di sini akan muncul form login seperti tadi itu. Terus kita untuk loginnya kita menggunakan TKJ 1. Terus passwordnya B kecil, M nya besar. Terus oke. Di sini sudah mau, yang ini sudah mau. Terus kita tes speednya, speed test. Nah, di sini sudah mau, yaitu untuk grup gurunya itu tidak akan melebihi dari 3 Mbps untuk downloadnya, dan untuk uploadnya itu kalau tidak salah tidak akan melebihi 2 Mbps. Ya benar, tidak melebihi 2 Mbps. Karena saya tadi untuk max uploadnya itu cuma 2 Mbps untuk yang guru. Dan untuk siswa saya beri tadi sudah mau, yaitu 700 kilobytes untuk downloadnya, dan uploadnya itu sekitar 1 Mbps sudah mau. Dan ini juga sudah mau. Oke, ini untuk konfigurasi Dalo Radiusnya sudah selesai, yaitu kita sudah tes di HP untuk membuktikan bahwa Dalo Radius ini sudah berhasil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk channel YouTube saya ini, karena di video selanjutnya kita akan membuat video yang lebih menarik. Ya, mungkin video selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di Mikrotik. Untuk itu, untuk sekarang saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya kalian dapatkan informasi terupdate dari channel ini.